Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya akan perkenalkan. Malam ini ada dua orang jemaat dari Jakarta yang hadir di sini, yaitu Bapak Julanto dan papinya, yaitu Bapak Wijaya. Bisa berdiri di tempat, menghadap ke sana, Om? Ya. Puji Tuhan. Ya, bisa dikasih salam. Bapak Yahweh memberkati. Ya. Pak Julanto ini besok akan masuk baptisan pembaharuan. Baik, Bapak Ibu, malam hari ini saya akan memberikan satu tema yang banyak orang sekarang sedang mengalami dan banyak yang sangat tertekan, yaitu akibat dari hutang. Jadi malam ini saya beri tema lepas dari ikatan jerat hutang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat bagaimana orang-orang ini, kenapa bisa sampai terjerat oleh hutang. Ada beberapa hal yang penting yang harus saya sampaikan kepada saudara. Pada waktu yang lalu saya sempat memberikan satu materi yang saya beri judul, kalau kamu bisa keluar dari level ini, kamu akan bebas finansial. Dan di situ saya memberikan tema, yaitu tentang bagaimana sih kita bisa keluar dari masalah finansial. Saya katakan, kamu harus membenci hutang dan membenci minta-minta. Kamu lewat dari level ini, kamu pasti akan bebas. Tetapi sayangnya, saudara-saudara, saya melihat ada satu komen yang saya lihat di bawahnya, komennya berkata begini, ini dari Alan Kugaya, 9 bulan yang lalu. Ya, jadi saya sebetulnya sudah memberi materi tentang masalah hutang itu, kalau saya lihat ada 3 materi, cuman banyak orang yang tidak tahu. Jadi banyak yang meminta untuk saya mencoba untuk menyampaikan kembali, tetapi tentu dengan versi yang berbeda. Jadi saudara bisa melihat dari 3 tema saya, tetapi isinya berbeda-beda, termasuk malam hari ini. Dia memberi komentar begini, saudara-saudara, kurang setuju saya dengan nasihat Pak Lukas ini, dan lebih baik dihapus. Jadi dia menyarankan video saya dihapus saja. Ya. Sebab ada tertulis di kitab Injil Tuhan Yesus pernah berkata, orang miskin selalu bersama kamu. Menurut saya, secara umum orang yang boleh dianggap kaya ialah orang yang mempunyai sumber rezeki, yang misalnya orang itu punya tanah untuk pertanian, toko yang laris di tempat strategis, bengkel yang laris. Secara logika orang kaya tidaklah mungkin meminta-minta. Secara logika orang miskinlah yang wajar meminta-minta. Karena orang miskin tidak mempunyai sumber rezeki yang tetap seperti kerja buruh, kuli bangunan, karyawan, gaji rendah, pemulung, dan sebagainya. Nah, ini saya berpikir orang ini enggak menangkap apa yang saya ajarkan. Saya justru mengajarkan orang-orang yang dalam kemiskinan itu keluar dari kemiskinan. Tetapi dia berpikir bahwa dia mengutip Injil, orang miskin selalu bersama kamu. Lah kita itu pinginnya apa? Pingin yang posisi miskin atau posisi yang kaya?
Ayo, sekarang saya mau tanya sama saudara di sini. Saudara pingin ada di posisi kaya atau di posisi miskin? Nah, amin, ya, di posisi kaya. Nah, dia bilang ini menurut saya, kata dia. Jadi bukan menurut firman ya, menurut saya. Orang miskin wajar kalau minta-minta. Justru saya mengatakan di video itu, kita harus anti minta. Saudara berpikir, apakah saya itu tidak pernah mengalami tantangan yang hebat dalam pelayanan? Saya pernah mengalami tantangan yang luar biasa. Saya ingat saya pernah pelayanan ke Pemanukan, di dompet saya itu hanya 2.000 rupiah. Udah gitu naiknya bis panas lagi. Tapi saya pantang untuk meminta atau hutang. Nah itu mental itu yang harus ada. Sehingga kalau kita bisa lewati mental itu, maka kita akan bisa naik level kita. Jadi ini dia ini kurang memahami dengan apa yang saya sampaikan. Dan dia bilang hutang itu tidak masalah. Nanti saya akan kasih tahu kepada saudara, kenapa kok dia bisa berkata begitu, ya? Karena ya dia belum pernah sih ngalami beratnya orang hutang, ya saudara-saudara. Orang hutang itu berat nggak kira-kira? Berat turnemen, ya. Terus ada yang memberi masukan di bawahnya, menyetujui. Dia bilang begini. Saya setuju dengan Anda, ini setuju dengan ini ya. Tidak berhutang, tidak otomatis menjadi kaya. Punya hutang juga tidak otomatis menjadi miskin. Miskin menjadi kaya, punya pengeluaran yang lebih besar dari pemasukan. Kaya terjadi karena punya penghasilan melampaui pengeluaran. Jangan ikut-ikutan motivator sebelah yang anti bank, anti riba secara membabi buta. Alkitab berkata Tuhanlah yang menjadikan kaya. Kalau saya berhadapan dengan orang itu saya akan tanya, Tuhan menjadikan kaya, dia bisa nggak menjadikan kamu kaya? Bisa, tapi harus masuk sistemiknya Tuhan. Jangan kita membabi buta, Tuhan saya percaya engkau memberi kekayaan, tapi kita nggak masuk sistemiknya Tuhan. Mana bisa? Nggak akan bisa, saudara-saudara. Apalagi kalau kita baca dalam kitab suci, hutang itu dilarang oleh firman Tuhan. Kita baca di dalam kitab Roma atau Roma, pasal 13 ayat 8. Lihat sini saja, ini sudah saya kutip di sini. Terhadap seorang pun janganlah berhutang apa saja kecuali mengasihi seseorang terhadap yang lain, karena dia yang mengasihi orang lain telah menggenapi Torah. Perhatikan, janganlah berhutang, itu jelas. Dan saya ingin saudara-saudara yang mendengarkan materi saya dimanapun saudara berada, jika betul-betul saudara ingin lepas dari hutang, saudara harus berani berkata dengan tegas, aku benci hutang. Pasti hutang itu tidak akan mau dekat dengan saudara. Saya akan ajak saudara untuk melihat bagaimana beratnya orang hutang. Ini bank, bank itu kan selalu, ayo mau kredit berapa? 5 juta, 100 juta, tanpa agunan loh. Terus orang ini bilang apa? Enggak ah, nanti nyawa saya yang jadi agunan. Di belakangnya bank ada apa? Debt collector. Nah ini. Debt collector, saudara-saudara. Saya kan kemarin sudah cerita, saya dimaki-maki orang sak kemengi. Saya enggak hutang, tapi saya dimaki-maki. Pendeta anjing lu ya, pendeta babi lu, pendeta waduh. Kata-katanya tuh gila banget, saudara-saudara.
Sampai saya jengkel, saya bilang ucapanmu kembali kepada kamu. Ya. Langsung saya matikan. Jujur saya takut, saudara-saudara. Karena saya takut kembali ke hidup lama. Kalau saya hidup lama sih cuman gampang. Mas, rumahmu di mana mas? Kita ketemuan aja yuk. Nah, saudara pasti akan tahu arahnya kemana. Ya. Loh ya kalau saya utang, loh saya tidak utang. Dikejar-kejar, dibabi-babikan, dibangsat-bangsatin, maksudnya apa? Lucu bukan? Yang utang orang lain, saya disuruh nagihkan. Loh saya debt collector apa? Saya bilang saya tidak mau. Utangnya saja saya tidak tahu. Iya kan? Nah sekarang giliran neror kehilat. Tadi siang saya dapat laporan dari saudara Sri. Ya, dia ditelepon, begitu ditelepon, diangkat, langsung keluar kata-kata, hei biadab, loh ini piye ini. Saya bilang udah dilepas saja teleponnya, jadi saya perlu kasih tahu nih saudara-saudara, untuk sementara ini saudara jangan telepon ke 362413, teleponnya sudah saya lepas, ya. Nanti tunggu sampai dia sudah enggak telepon lagi. Kalau mau telepon langsung ke HP saya. Dan kemarin dia telepon lagi, langsung saya blokir. Nah, sudah enggak bisa dia. Jadi saya berpikir jangan kita itu jadi orang yang senang hutang. Sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara terlebih dahulu bagaimana sih orang kok bisa terjebak kepada hutang. Ada beberapa cara kenapa kok bisa orang terjebak. Yang pertama, orang bisa hutang itu karena perhitungan bisnis yang salah. Artinya salah perhitungan. Orang bisa sampai hutang, saudara-saudara. Kemudian ada orang yang bisa hutang itu karena berani menanggungkan hutang temannya. Nah ini saya perlu kasih, kasus ini banyak sekali terjadi, saudara-saudara. Misal nih, ada orang hutang sama saya. Orang kalau utang kan mesti desek terus ya, saudara-saudara. Orang kalau didesek itu nggak nyaman ya, nggak nyaman banget, saudara-saudara. Tolong Pak, saya hari ini belum makan. Dia mencoba untuk ngusik perasaan kita. Wah kita bingung, kita nggak punya duit, tapi kita mau tolongin. Nah biasanya orang-orang yang seperti ini, dia tidak berani tegas. Artinya apa? Cari penyakit sendiri. Lalu sebentar ya, gini aja deh, tak utang ke rentenir mau nggak? Wes aku sing nanggung, nggak apa-apa. Ya dia bilang, ya silahkan, terima kasih banyak. Kan begitu saudara-saudara. Iya toh? Ya mau utangnya berapa? Ya 10 juta Pak. Oke. Ya utang rentenir, saudara-saudara. Nanti tolong dibayar ya. Iya. Utangilah 10 juta. Padahal posisi kita sedang nggak punya uang. Diutangi 10 juta. Nah ternyata temannya ini kabur. Nah loh, piye ini kalau kayak gini nih? Yang nanggung siapa sekarang? Ya kita yang tanggung, saudara-saudara. Betul nggak? Terus kalau gitu yang salah siapa ayo? Ya kita yang keliru. Kalau memang tidak ada dana ya bilang saja maaf saya tidak ada. Lah mbok nangis darah sekalipun ya sudah harus berani ngomong tidak. Ngerti nggak? Ini kesalahan orang sampai terjerat hutang. Lah dia nagih kita. Padahal rentenir, semua isi HP itu diretas sama dia, seluruh data-data. Lah kalau HP-nya itu ada nama saya dikejar-kejar, apalagi pendeta. Ya kalau ngomongnya baik-baik, tolong ya Pak, gitu. Ngomongnya nganjing-nganjingkan. Loh emangnya saya sudah dianjing-anjingkan terus saya mau nagih?
Ya udah mau, enak aja, emang lu siapa? Ya kan? Jadi jangan pernah kita itu bermain-main dengan hutang. Hutang itu sama saja naruh silet di leher, tahu? Jadi kalau kamu mau punya niat hutang, ambil lo silet tempel kayak di sini. Takut nggak kira-kira? Kalau takut ya sudah, jangan hutang. Kalau saya nih, saya percaya penuh bahwa Tuhan saya yang bernama Bapak Yahweh itu dahsyatnya luar biasa, saudara. Saya percaya yakin penuh. Jadi kalau saudara yang berhutang, ayo saya tantang saudara dimanapun saudara berada. Sebut namanya, andalkan dia, ikuti aturan sistemiknya Tuhan. Kamu akan bebas finansial. Panggil namanya yang dahsyat. Dulu waktu saya penggembalaan masih jemaat 8 orang, banyak yang nawari saya, Pak, saya kreditkan motor ya Pak. Tidak. Buat pelayanan? No. Saya hanya berpikir kalau Tuhan perintahkan saya, dia yang harus bertanggung jawab atas saya. Dan dia betul-betul bertanggung jawab sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia bahkan pelihara hidup saya dan anak cucu saya. Tapi kalau kita keluar dari jalurnya Tuhan, sengsara kita. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Memiliki gaya hidup yang tinggi. Itu juga bisa terjerat hutang. Apalagi kalau teman-temannya orang-orang yang hebat. Pergi ke sana, pergi ke sini, ya wes utang enggak apa-apalah. Jadi dia ikutin gaya hidup temannya yang tinggi. Saya bilang enggak masalah selama Anda ada. Tapi kalau tidak ada, ya jangan bermain-main. Itu sangat berbahaya sekali. Saya malam hari ini sampaikan ini karena sekarang ini akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang yang terjerat hutang. Dan yang jadi sasaran teman-teman yang tidak hutang itu dipelenet habis-habisan. Debt collector kan mau menang sendiri, saudara-saudara. Jadi memiliki gaya hidup yang tinggi. Yang keempat, apa yang bikin orang bisa terjerat hutang? Yaitu karena dia membelanjakan hal-hal yang tidak perlu. Ngerokok misalnya. Perlu nggak itu? Emangnya kalau orang nggak ngerokok terus mati gitu? Tidak toh? Tapi ada orang yang bilang lebih baik saya tidak makan daripada tidak merokok. Anak ketemu sama saya langsung saya bilang, oke, kamu tak kasih rokok, jangan makan. Mati nggak kira-kira? Mati, saudara-saudara. Berapa banyak orang wis ngerti utang tapi seneng rokok? Itu nggak fair namanya. Itu berarti Anda sedang ngeracunin diri Anda sendiri. Kalau sudah tahu punya utang, apalagi utang sama rentenir, matikan rokoknya. Ya. Apalagi yang bisa bikin orang yang disebut membelanjakan hal-hal yang tidak perlu, yaitu rekreasi, nonton, makan di luar, ya kan? Ya, kalau makan sekarang kan mahal, betul nggak saudara-saudara? Paling tidak berapa? 50.000. Ya masih mending di Indonesia lah. Kalau di Swiss, saya pernah makan cuman bertiga, ya berapa sih? Paling di sini paling cuma 75.000, di sana hampir 1 juta. Ayo. Jadi gaya hidup yang seperti ini yang harus disingkirkan. Buatlah sebuah pertanyaan penting. Pertanyaannya itu begini, kalau saya melakukan ini, itu hasilnya apa?
kalau saya tidak melakukan, hasilnya apa? Contoh misalnya enggak usah jauh-jauh, masalah ngerokok sajalah. Kalau saya tidak ngerokok, saya itu mati atau tidak? Menurut saudara orang nggak ngerokok mati nggak? Tidak. Loh, saya berani ngomong begini karena saya dulu ngerokok. Gitu loh. Jadi kita mesti hati-hati. Kemudian yang kelima, apa yang menyebabkan orang bisa terjerat hutang? Karena dia ditipu oleh teman. Saya pernah ketemu dengan seseorang yang bercerita dia ditipu oleh temannya hampir 3M, saudara-saudara. Terus dia tanya sama saya, Pak Lukas, ini bagaimana seperti ini? Ya saya bilang kalau seperti itu ya itu sudah bukan teman. Dia tanya, boleh nggak kalau saya perkarakan? Saya bilang silahkan, karena itu hak Anda, itu uang Anda. Iya toh? Dan saudara berpikir orang ini berniat baik atau tidak? Kalau orang itu tidak berniat baik, sekalipun dia dapat uang, dia tidak akan kembaliin karena dasar pecundang, kan begitu, saudara-saudara. Saya ingin dengan saya memberi materi ini, saya kasih solusinya nanti di belakang, saudara tinggal praktek. Biar hidup saudara itu lepas dari hutang. Kemudian yang keenam, kenapa orang bisa hutang? Senang menggunakan kartu kredit. Saya itu bolak-balik ditawari kartu kredit, saya nggak mau, saudara-saudara. Bahkan dia paksa kartu kredit kirim ke saya. Saya bilang, nih kartu kredit ini saya keluar dana nggak nih? Oh nggak Pak, ya wes tak simpen. Nggak akan pernah saya pakai sampai dunia kiamat. Karena saya paling anti dengan kartu kredit. Orang enak saja pergi ke sana, gesek sini. Nanti giliran sudah tutup bulan, baru tagihannya muncul begitu banyak. Kitanya kelabaan. Janganlah bermain-main dengan kartu kredit, saudara-saudara. Sudah sangat banyak sekali korbannya. Dan kalau saya tulis lagi, banyak sekali penyebab-penyebabnya orang bisa berhutang. Saudara mungkin ingin memberi masukan kepada saya, silahkan kasih komen di bawah. Saudara kira-kira bisa nggak memberi masukan? Saya hutang karena ini. Jadi itu bisa menambah wawasan saya untuk saya bagikan kepada orang lain. Sekarang pertanyaannya, saudara-saudara, kenapa ada orang yang punya pemikiran seperti ini? Kenapa? Ya, jadi kalau ada orang yang punya pemikiran seperti itu, saya tahu beberapa penyebab. Yang pertama, ya karena hutangnya masih kecil, masih 100-200 ribu, nggak apa-apa. Pandangan mereka kan seperti itu, ya kan? Ya bagaimana kalau hutangnya itu sudah puluhan juta? Tadinya kan kecil dulu, ya kan? Lama-lama akan semakin menjadi besar, lebih berani lagi. Kemudian kenapa orang tadi memberi komen seperti itu? Karena menganggap hutang itu tidak masalah. Jadi kalau orang berkata, oh Pak Lukas, hutang itu tidak masalah, alam semesta akan berkata apa? Iya, nggak masalah. Tapi kamu akan bermasalah nanti. Paham nggak, saudara-saudara? Jadi kalau orang berkata, nggak masalah, hutang juga nggak apa-apa. Anda tahu nggak sih namanya hutang? Hutang itu artinya minus. Orang mungkin kekayaannya cuma 1 juta, tapi kalau dia tidak hutang, saya nyebut dia orang kaya. Ada orang yang kekayaannya punya pabrik begitu banyak, tapi utangnya kemana-mana. Saya bilang tetap dia miskin.
Karena kekayaan yang dia miliki bukan milik dia sendiri. Paham nggak saudara-saudara? Ini kategori kaya dan miskin itu ada di situ. Dia mungkin asetnya triliunan sebutlah. Tetapi hasil utang, saya katakan dia tergolong orang miskin. Lebih baik dia punya uang 1 juta, tetapi dia tidak punya utang. Artinya dia tidak minus, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu saya ingin agar kita semua, termasuk saudara yang mendengarkan saya melalui streaming malam hari ini, saya ingin saudara lepas dari hutang. Senang gak sih kira-kira kalau saudara lepas dari hutang? Senang. Bangun pagi segar, gak mikir diancam orang. Ya kan? Jadi yang kedua adalah menganggap hutang itu tidak masalah. Ini saya masih menanggapi orang tadi ya. Yang ketiga, karena orang tersebut belum pernah mengalami diancam karena hutang, dimaki-maki karena hutang, dikutuki karena hutang. Loh, saya ini nggak utang sama orang itu, saudara. Saya dimaki-maki, saya nggak nyaman loh. Nggak nyaman banget saya. Tolong ya, Anda tagihkan orang ini. Jadi lebih baik saya ganti profesi ya. Dari gembala jadi debt collector, begitu. Enak aja. Saya terang-terangan saya bilang tidak mau. Utangnya saja saya tidak tahu, kamu perjanjiannya seperti apa saja tidak tahu, saya tidak tahu. Saya ditekan-tekan, dimaki-maki, dianjing-anjingkan. Kamu pendeta apa? Wah, macam-macam, sakarep mulai ngomong, tak gituin. Cuman saya sih menghindari saja. Ya, menghindari hidup lama, luwih HP tak pateni sudah. Dia nelpon lagi, tak blokir, berarti orang ini kan dablek, saudara-saudara. Debt collector kan gitu, dablek. Ya toh? Dan saya beritahu, kalau saudara hutang sampai didatangi debt collector, diancam laporkan polisi. Sekarang banyak sekali debt collector yang ditangkepin polisi, saudara-saudara. Karena dia menggunakan cara kekerasan. Bahkan tidak jarang dia bunuh orang. Hanya karena pingin nagih, padahal kan bukan uangnya dia. Cuma kerjaannya cuma nagih. Karena dia belum pernah kebentur dengan orang yang punya keberanian. Saya lihat di YouTube, saudara, ada debt collector mentang-mentang dia nggak tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan tentara, dihajar habis-habisan, saudara, sampai koprot. Ya kenapa? Karena dia membabi buta gitu loh. Jadi kalau saudara memang utang dan terus dikejar sama rentenir pakai debt collector, sudah ngancam, laporkan polisi. Karena polisi masih terbuka. Ya. Kemudian, saudara-saudara, kenapa orang seperti itu memberi tanggapan, oh utang itu enggak apa-apa. Karena dia belum pernah ngalami yang namanya gali lubang, tutup lubang. Orang kalau sudah ngalami gali lubang, tutup lubang, dulu jemaat di sini banyak yang ngalami kayak begitu. Saya bilang stop, hentikan semuanya. Jadi harus kita punya keberanian untuk berkata, aku benci hutang. Nah sekarang saya ingin coba untuk ngajak saudara berpikir. Kira-kira saudara mampu atau tidak ya, saya akan memberi sebuah kisah begini. Saudara itu punya uang 5 juta. Ya, misalnya nih, saudara punya uang 5 juta. Berapa kira-kira yang akan ditabungkan? Sebutlah 1 juta. Jadi, saudara punya uang 5 juta, ditabung 1 juta. Nah sekarang, bagaimana jika saudara punya gaji 10 juta? Berapa yang akan saudara tabung? 2 juta.
Betul 2 juta? Siapa yang jawab 2 juta? Angkat tangan. Saya bilang itu pernyataan yang salah. Sekali lagi, saudara punya uang 5 juta, ditabung 1 juta. Sekarang saudara dapat gaji 10 juta. Berapa yang akan saudara tabung? Tadi 2 juta bukan? Saya katakan salah. Harusnya yang saudara tabung 6 juta. Loh kenapa? Kok 6 juta? Lah Anda bisa hidup dengan 4 juta kok. Ngerti nggak saudara-saudara? Saya ulang sekali lagi, supaya saudara yang di rumah paham. Saudara punya uang 5 juta, ditabung 1 juta. Ya kan? Berarti saudara punya hidup berapa? 4 juta. Sekarang gaji saudara itu 10 juta. Berapa yang akan saudara tabung? Ya harusnya 6 juta, saudara bisa jawab sekarang. Tadi saudara jawab 2 juta. Sekarang saudara bisa jawab 6 juta. Kenapa harus ditabung 6 juta? Karena saudara hidup dengan 4 juta saja bisa. Ngerti nggak? Ngapain saudara masih tetap menggunakan pola yang keliru? Kalau ditabung 2 juta berarti hidup saudara jadi berapa juta? 8 juta. Berarti gaji naik, gaya hidup menjadi naik. Ini yang bikin saudara hancur, tahu? Paham nggak ini saya ngomong kayak gini, saudara-saudara? Loh ini makanya saya kasih tahu begini ini supaya saudara ngerti gitu loh. Ya, jangan membabi buta. Gajinya gede, wah terus umpak-umpakan gitu. Waduh ya hancur-hancuran saudara model kayak gitu. Ya. Kita lihat yang berikutnya Bapak Ibu. Nah ini dia. Ini yang tadi saya tanyakan bukan? Jika saudara punya uang 5 juta, berapa yang akan saudara tabung? 1 juta. Nah sekarang bagaimana jika gaji 10 juta? Berapa yang akan saudara tabung? Sekarang saudara berani jawab berapa juta? 6 juta. Iya. Karena kalau saudara hidup 4 juta bisa nggak? Bisa, buktinya bisa. Ngapain saudara mesti naikkan lagi gaya hidupnya? Iya toh? Nah ini yang jadi sumber kehancuran ekonomi. Karena saudara nggak pernah berpikir bahwa sebetulnya aku hidup dengan 4 juta pun bisa kok. Iya kan? Nah ini yang penting saudara-saudara. Kemudian saya kasih tahu, jangan pernah berpikir. Nih ini banyak orang yang banyak tanya sama saya nih, maka saya harus ngomong nih. Jangan pernah berpikir bahwa pandemi ini mampu merusakkan bisnis saudara. Sekali saudara berpikir bahwa pandemi ini bisa merusakkan bisnis saudara, jadi alam semesta akan berkata, iya, bisnismu mati. Paham saudara-saudara? Kenapa? Karena ketika orang bilang pandemi, emosinya muncul gak? Muncul. Ini bahan bakar loh. Ngerti saudara-saudara? Ini bahan bakar. Ketika kita bilang, oh pandemi itu keadaan, situasi, energi negatif, di sana sini kolab. Lalu kita berpikir dalam hati, kapan giliran bisnisku ikut kolab? Dan alam semesta berkata, tunggu ya nak, sebentar lagi giliran kamu. Ngerti saudara-saudara? Tapi kalau kita ngotot dengan gaya firman Tuhan, nggak akan bisa kena, saudara-saudara. Ayo kita baca kitab Tehillim atau Mazmur pasal 91 ayat 6 sampai ayat 7. Saudara punya kitab suci, buka ngomong sing buanter, saudara-saudara. Ayo buka kitab sucinya. Saya tunggu sampai saudara menemukan ayat ini.
Tehillim atau Mazmur 91 ayat 6 sampai 7. Bagi saudara yang sudah, saya ingin saudara ngomong sing buanter sampai kedengaran di mic. Ya, saya kasih aba-aba. Sudah ketemu semua? Sudah, oke. Ngomong sing banter. 1, 2, 3. Tetapi itu tidak akan mendekat. Lah mendekat saja tidak kok, apalagi menjamah. Loh, saudara yakin firman ini enggak sih? Saudara yang ada di rumah, saudara yakin firman ini atau tidak? Ayo, kalau iya katakan amin dengan keras. Ini firman Tuhan loh, enggak main-main loh. Dan saudara berani berkata amin, itu energi saudara masuk ke alam supranatural. Kadang kan orang bilang 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi hal itu tidak mendekat kepadamu. Amin. Ya kira-kira begitulah. Nggak ada energi gitu loh. Saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara semua yang ada di sini dan ada di rumah, pegang janji firman Tuhan ini. Dia memberkati engkau, tidak bisa dibatasi dengan pandemi seperti apapun. Dan saya mau saudara mengaminkan ini, dan ketika terjadi, ayo saya tantang, berani nggak saudara bersaksi kepada saya? Supaya ada tambah kesaksian lagi di tempat saya. Itu hitung-hitung bayar, saudara-saudara. Saya kan bilang, ayo kalau punya mujizat bayar dong sama saya. Bayarnya pakai apa? Kesaksian. Itu. Jangan khawatir, saya nggak akan minta uang saudara. Ya, bersaksi saja saya sudah bersukacita. Amin. Ya. Jadi saya katakan hati-hati dengan emosi. Karena emosi itu adalah bahan bakar. Ada orang yang bertanya, ini banyaknya luar biasa saudara-saudara. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami lakukan? Kami ketakutan. Loh, saya bilang apa yang kamu takutkan itulah yang akan terjadi saudara-saudara. Jadi jangan sampai kita itu kejebak dengan kondisi dan keadaan yang ada. Saya ambil sebuah contoh. Kalau kita itu tidak takut, yang tidak kita takutkan juga betul-betul terjadi dalam diri kita. Artinya apa? Kita nggak takut bahwa kita pasti jadi kaya. Kita kaya nggak? Pasti kita kaya. Jadi artinya begini, sekali lagi. Kalau kita yakin betul kita kaya, pasti kita jadi kaya. Nah, saya akan cerita nih saudara-saudara. Sekarang ini lagi viral, entah saudara pernah lihat atau tidak, ya, yaitu ada desa miskin sekarang menjadi desa miliarder. Siapa yang pernah dengar? Di luaran sana, ada beberapa ya, ada desa miliarder saudara. Ini di Indonesia loh, gak main-main loh. Nah ceritanya bagaimana? Kok desa miskin bisa menjadi desa miliarder? Ini adanya di mana? Ternyata adanya di Gresik, saudara-saudara. Sehingga di sini saya bisa mengatakan, jangan sampai ada orang bilang, tapi saya orang desa. Ini desa loh. Ya. Namanya Desa Sekapuk. Ya. Ini desa, jadi bukan kota, cuman di wilayah Gresik. Nah, Desa Sekapuk ini penduduknya itu tadinya banyak pengangguran, saudara-saudara. Bahkan ada yang membuat sebuah pengakuan bahwa dulunya itu senengnya petan, tahu petan? Cari kutu. Orang-orang desa kan begitu, sukanya ya kan? Nganggur ya sudah, ngapain cari kutu saja.
Entah ada, entah tidak, ya wes kudu ditangani gitu. Ya kan? Tapi sekarang gaya hidup mereka itu luar biasa. Yaitu apa? Dia memanfaatkan wisata Bukit Kapur Setigi. Ini Bukit Kapurnya seperti ini. Ini jadi objek wisata sekarang lagi viral, saudara-saudara. Dan Pak Lurahnya tahu. Pak Lurahnya itu naiknya mobil Alphard, saudara-saudara. Itu sekelas gubernur loh, padahal lurah loh, saudara-saudara. Dan di situ, di kelurahan itu, korupsi nol, nggak ada korupsi di situ. Ya. Karena apa? Penduduknya kaya. Gitu loh. Ini Pak Lurah ini luar biasa saya bilang. Dia manfaatkan Bukit Kapur ini untuk mensejahterakan warganya. Yaitu warganya disuruh apa? Bikin makanan, dijual. Nah, objek wisata kan sekarang lagi rame-ramenya di mana-mana, sudah dijual. Dan akhirnya apa? Penduduknya itu kaya raya. Maka disebut desa miliarder. Jadi Pak Lurahnya ini kalau kunjungan ke tempat-tempat resmi, dia naiknya Alphard. Tapi kalau dia melakukan kunjungan biasa, dia nggak naik sepeda motor, tapi naiknya sepeda listrik, saudara. Seperti yang saya dikasih sepeda listrik sama Jingjing sama Wiwi ya di toko sepeda Khayai. Wah itu sepedanya istimewa. Itu banyak sekali sepeda listrik di situ untuk karyawan-karyawannya. Saya lihat itu ya, yang lagi viral kemarin tuh saya bilang, wih ini luar biasa. Jadi nggak ada istilah orang desa, orang kota, nggak ada. Siapa masuk dalam sistemiknya Bapak Yahweh dia pasti kaya. Nggak urusan itu mau pandemi kayak mau bukan, nggak urusan. Nah sekarang tinggal kita mau praktek atau tidak. Mereka tidak mengenal Bapak Yahweh loh. Tapi mereka masuk dalam sistemiknya. Siapapun yang masuk dalam sistemiknya dia pasti akan hidup diberkati. Tapi yang penting dia tidak boleh berpikir pandemi, hancur, berantakan, nggak boleh berpikir begitu. Gitu loh. Jadi selama kita berpikir seperti itu, maka apa yang kita pikirkan akan jadi, Bapak Ibu. Nah sekarang ini contoh saja. Kenapa saya contohkan ini? Karena orang berpikir begini. Ya habis saya orang desa mana bisa. Ya belum apa-apa Anda sudah ngemal begitu. Saya bodoh, saya nggak punya kemampuan. Itu kan kata kamu yang tidak punya kemampuan, tapi engkau terlahir sebagai pemenang. Engkau terlahir sebagai orang-orang yang diberkati. Saya dari tempat ini berdoa untuk saudara semua. Baik yang ada di Kehilat ini maupun saudara yang ada di berbagai daerah, bahkan di belahan dunia manapun, seberapa materi saya ini bisa saudara tangkap. Doa saya adalah engkau juga akan menjadi miliarder. Miliarder yang baru. Haleluya. Mustahil enggak ya kira-kira? Tidak mustahil. Bahkan sekarang saudara harus berani berkata, bukan miliarder lagi, tapi triliuner, saudara-saudara. Kenapa kita takut? Pandemikah yang membuat kita mati? Tidak. Yang bikin kita mati itu gaya berpikir kita. Selama gaya berpikir kita itu terus seperti itu, terjadilah. Alam semesta itu hanya menyetujui kok. Itulah yang disebut hukum the law of attraction. Hukum daya tarik menarik. Kalau pikiranmu berkata aku lemah, aku tak berdaya, aku binasa, alam semesta akan berkata yes,
terjadilah. Tapi sebaliknya, ketika kita berani berkata, aku kaya, aku diberkati, aku berkelimpahan, alam semesta juga akan berkata, yes, jadilah. Nah, tinggal kita aja ngomong. Ingat, kita sudah masuk di tahun P Alef. Hati-hati saudara. P Alef. P itu mulut, Alef itu adalah something divine, sesuatu yang ilahi. Alef juga bisa berarti Yahweh. Jadi apa yang kita ucapkan itu pasti terjadi. Saya kemarin baru memberi nasihat kepada seseorang, karena dia selalu berkata, mudah-mudahan ya Pak, mudah-mudahan. Ngomong apa mudah-mudahan? Saya bilang, hindari kata mudah-mudahan. Semoga, akan, jikalau, seandainya, hal-hal yang seperti itu masih banyak lagi kalimat-kalimat lain, nggak usah dipakai. Yang ada adalah kepastian. Sama seperti ketika kita percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasyiah, tidak ada lagi mudah-mudahan atau semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. No. Ketika kita percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasyiah, yang ada adalah aku pasti selamat. Jadi saya lanjut sekarang. Ini, kalau tadi saya tunjukkan tentang bagaimana cara secara fisik, ya Bapak Ibu. Saya akan lanjutkan dulu ya, cara secara fisik. Agar supaya saudara ini bisa betul-betul terbebas dari hutang, yaitu jangan pernah memiliki gaya hidup yang buruk. Saya sekarang tunjukkan secara fisiknya. Kalau saudara punya uang, punya aset, jualah semua aset saudara. Bila perlu nol kembali, nggak usah punya apa-apa dulu. Ada yang jawab begini, Pak, lah apa yang saya jual? Aset saya sudah tidak punya. Kalau tidak punya, ngomong apa adanya. Hadapi risiko apapun yang terjadi. Tapi kau kembali dalam posisi nol. Kenapa kita mesti takut? Toh Anda lari juga pasti dikejar. Yang kedua, selesaikan hutang. Mulai dari yang kecil yang mampu saudara lakukan. Makanya tadi saya bilang kalau ada yang bisa dijual, jual saja. Kalau ada saudara hutang yang kecil, selesaikan yang kecil dulu. Dan yang ketiga, selesaikan yang bunganya besar terlebih dahulu. Kalau saudara ternyata hutangnya itu bank, sama bank, saudara datangin banknya. Dan saya yakin bank yang resmi itu dia kooperatif, saudara. Kecuali bank pelecit. Ya. Kalau bank pelecit itu nggak ada kooperatifnya. Kamu utang, kamu bayar, nggak utang tak pukul kakimu gitu. Atau tak aniaya. Nah kalau sudah seperti itu ya sudah lapor polisi saja, itu kejahatan. Saya tadi lihat di YouTube ada bank yang menggunakan debt collector, didatangin bupati, ditutup, saudara-saudara. Jadi hati-hati. Ya, saya ingin supaya saudara selesaikan terlebih dahulu kepada bank, karena saya yakin bank itu cukup kooperatif. Yang penting saudara mau bayar. Kemudian yang keempat, berusahalah mengecilkan pengeluaran. Jangan umpa-umpaan, saudara-saudara. Kecilkan pengeluaran seminim mungkin. Dan di samping itu yang kelima, saudara bisa cari kerja sampingan. Nggak usah gengsi, saudara. Lakukan yang terbaik. Tapi kalau saudara gaya hidupnya saja boros, makan maunya di restoran. Loh saya ini loh sampai hari ini nih,
Saya makan nasi putih, kecap sama telur ceplok saja saya bisa. Ya, kalau memang tidak ada, ya cuman tinggal nasi putih, kecap, telur ceplok atau telur kopiok bisa. Atau kalau meningkat sedikit ya paling Indomie lah. Ya, kalau meningkat itu. Ngapain kita harus punya gaya hidup yang tinggi-tinggi, saudara-saudara? Betul nggak Bapak Ibu? Jadi kita mesti harus berani mengecilkan pengeluaran. Cari kerja sampingan, jangan gengsi. Dan ketika saudara mendapatkan pekerjaan sekalipun gajinya kecil, terima saja itu. Lakukan yang terbaik, itu dijadikan sebagai batu loncatan. Ini cara penyelesaian secara fisik, ya. Kemudian yang keenam, kalau saudara punya asuransi, cairkan asuransi. Karena saudara untuk bayar premi kan tidak mampu lagi, bukan? Ya cairkan saja. Kalau memang sudah ada dananya. Kalau belum, ya sudah, suruh bagaimana lagi. Anda sudah ada di situ masalahnya. Itu adalah penyelesaian secara fisik. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara menyelesaikan secara alam roh. Yang pertama, ini saya wanti-wanti, milikilah sikap hati yang benci banget dengan hutang. Ayo, siapa di antara saudara yang benci dengan hutang, angkat tangan. Wah, puji Tuhan, semua angkat tangan. Betul loh. Kalau saudara benci dengan hutang, roh hutang itu akan pergi dari saudara. Roh kemiskinan akan lari dari saudara. Saya ambil contoh misalnya, saudara punya teman orang ini ya, saudara punya teman orang ini, tapi orang ini bencinya luar biasa, dia membentak-bentak saudara, benci dengan saudara. Saudara mau nggak dekat sama dia? Nggak mau. Sama seperti hutang, kalau hutang kita benci, roh kemiskinan dia akan pergi dari kita. Ngerti saudara? Nah, tapi kan ada orang yang nggak mau, seperti yang tadi kasih komen, bukan? Utang tuh nggak apa-apa, namanya juga miskin kok. Ya udah, nikmati saja kemiskinanmu. Saya pernah berkata, nasib dan takdir itu berbeda. Takdir itu tidak bisa diubah. Anda ditakdirkan sebagai orang laki-laki, tidak bisa berubah jadi perempuan. Sekalipun bencong-bencong, nggak bisa, saudara-saudara. Kurang ekstrim, potong kemaluannya, jadi perempuan. Bisa jadi perempuan? Nggak bisa, Anda tidak bisa mengandung. Ya kantong kandungannya kan nggak punya kalau laki-laki, betul nggak? Jadi ini yang namanya takdir. Saudara ditakdirkan menjadi orang yang lahir di kota Magelang, di tempat orang miskin, itu takdir. Saudara ditakdirkan menjadi orang suku Jawa, itu takdir. Saudara nggak bisa bilang kenapa ya saya kok nggak jadi suku Sunda saja, nggak bisa, itu takdir. Takdir itu artinya sesuatu yang tidak bisa diubah. Tapi ketika saudara itu masuk dalam nasib, sekalipun saudara itu terlahir dalam keluarga miskin, nasib saudara bisa berubah menjadi kaya raya. Berapa banyak orang-orang yang kaya raya di muka bumi ini dulunya adalah orang miskin. Kalau saudara lihat autobiografi orang-orang kaya, seperti contoh BCA, Om Leong, ya, Lim Shu Leong, wah itu kan dulunya apa itu? Dia datang ke Indonesia ini nggak punya apa-apa. Tapi karena Om Lim Shu Leong ini orangnya gigih, sehingga yang terjadi apa? Dia naik ekonominya. Dan orang-orang Chinese itu punya kelebihan.
Kelebihannya apa? Dia berani hidup menderita. Tapi orang-orang iri. Kenapa? Karena dia begitu dapat gaji buat belanja sak kemenge. Nanti giliran miskin, orang yang berani menderita dituding-tuding. Iya kan? Nah ini keliru, saudara-saudara. Jadi secara alam roh kita harus benci. Lalu yang selanjutnya, kita harus berani ngomong. Saya selalu berkelimpahan keuangan. Kemurahan hati saya begitu luar biasa, kelimpahan berkat, kelimpahan rezeki. Temanmu tidak tahu adanya kekuatan di alam bawah sadar. Saudara pernah dengar petinju legendaris Muhammad Ali? Pernah ya? Apa yang dia ucapkan? Dia katakan, I'm the greatest. Sampai orang-orang menyebutnya apa? Ini petinju si mulut besar. Bagi dia, emang gua pikirin. Dan faktanya, dia berhasil, saudara-saudara. Beda kayak Mike Tyson. Dia bisa lakukan kecurangan. Masa tinju kuping digigit? Ya kan? Itu tinju apaan itu? Ya. Itu kan emosi. Enggak begitu Muhammad Ali, wah itu bagus saudara-saudara. Dia bisa mempermainkan melawannya. Dan dia selalu menang. Terus ada lagi Rocky Balboa. Wah itu kan juga petinju legendaris juga. Rocky Balboa itu kayak kalau sekarang tuh Mike Tyson ya zaman dulu. Ya. Jadi orang-orang yang punya keberanian untuk berbicara hebat bagi dirinya sendiri, itu yang jadi. Tapi kan dunia itu mendoktrin, jangan bicara seperti itu, nanti sombong. Iya toh? Sehingga, oh nggak boleh sombong ya. Loh ini bukan sombong, ini kata-kata iman. Jadi harus dibedakan orang sombong dengan kata-kata iman. Orang miskin bisa sombong nggak? Bisa. Jadi antara sombong dan kata-kata iman itu beda tipis. Yang ngerti itu dirinya sendiri dengan Tuhan. Gitu loh. Jadi kita harus berani untuk berbicara, nggak peduli orang akan berkata kamu itu kayak Muhammad Ali disebut sebagai big mouth, ya, mulut besar. Ya terserah. Karena yang berhasil dia sendiri kok. Iya kan Bapak Ibu? Kemudian yang kedua, ini secara alam roh ya. Saat saudara berada di lingkungan orang-orang kaya, beranikah engkau berkata dalam hati, terima kasih ya Tuhan, kekayaanku lebih besar dari orang-orang ini. Ayo, berani apa enggak? Ya. Sekalipun faktanya belum. Ingat loh, Indonesia waktu pejuang ketemu pejuang ngomongnya apa? Merdeka. Sudah merdeka belum? Belum. Tapi merdeka bener? Merdeka bener gitu loh. Nah ini yang harus kita katakan. Saya kalau kumpul sama orang-orang yang kaya raya, saya selalu berkata begini, terima kasih ya Tuhan, kekayaanku lebih besar dari orang ini. Yang tahu kan saya sama Tuhan, ya kan? Yang ketiga, kita harus berani berkata, ini mungkin saya menyebut istilah mantra ajaib. Ya, mantra ajaib. Mantra untuk jadi orang kaya. Ya kan? Saudara harus berani berkata begini, aku pantas, aku layak menjadi kaya. Ya, kalau dalam bahasa Inggris itu I'm deserve to be a rich. Ya, I'm worthy to be a rich. Saya berani dan saya bisa, saya layak untuk menjadi orang kaya. Nah pertanyaannya, saudara berani nggak ngomong kayak gitu? Kalau saudara ngaca, habis mandi sisiran, ngomong sama kaca itu, saudara-saudara. Ya. Saya kalau ngaca, saya lihat wajah saya sendiri, saya bilang, Lukas, kamu orang yang kaya raya.
Kamu orang yang pinter, kamu orang yang berhikmat. Kira-kira ada penolakan enggak? Ada. Jangan saudara pikir enggak ada. Kowe sekolahnya opo? Saya memang tidak sekolah, tapi saya bilang saya pandai, saya cerdas, dan saya mampu. Bahkan lebih dari orang yang bertitel. Berani saya ngomong begitu. Cuman sayang saja saya nggak mau debat sama orang-orang. Ya. Karena itu akan mendatangkan energi buruk terhadap diri saya. Sekarang yang keempat. Kita harus berani berkata, terima kasih Tuhan, uang datang memohon-mohon mencari saya dan ingin menjadi hambanya saya. Bukan aku yang mencari uang, tetapi uanglah yang mencari aku. Ini mantra-mantra gaib loh, sudah jangan main-main ini. Ya. Coba lakukan ini, lihat gaya hidupmu, cara hidupmu, kekayaanmu akan terus bertambah. Amin. Mantra-mantra gaib yang malam hari ini saya bagikan untuk saudara. Saudara tinggal praktek dan saya hanya butuh kesaksian dari saudara semua. Jangan khawatir, sekali lagi jangan khawatir. Saya nggak akan minta uang saudara. Saya hanya butuh tolong berikan kesaksian kalau saudara nanti sudah berhasil. Dan saya percaya itu pasti terjadi. Start pada hari ini. Dan lihat hidupmu di kemudian hari akan berubah. Kamu tidak seperti kamu hari ini. Tapi kamu akan berubah menjadi orang-orang yang luar biasa. Enggak punya utang lagi. Yang kelima. Saudara juga harus berani berbicara. Aku bahagia menjadi orang kaya. Aku bisa menolong banyak orang. Dan hatiku penuh kemurahan. Aku memiliki banyak sahabat. Ayo berani ngomong gitu, ini mantra-mantra gaib yang harus saudara hafal. Ya. Saudara berani bicara seperti ini dan alam semesta itu yang akan menangkap dari apa yang saudara ucapkan. Yang keenam, yang terakhir. Semua keinginan saya terwujud dan saya dapat merasakan indahnya hidup di dunia ini bagaikan di Taman Eden. Nah, berani gak saudara berkata begitu ya? Sekalipun kita belum tahu Taman Eden itu kayak apa, tetapi yang kita tahu dalam kitab suci, Taman Eden adalah taman yang penuh berkat. Taman yang indah, taman yang diberkati oleh Bapa Yahweh. Jadi pesan saya, bersiap-siaplah saudara untuk bebas hutang dan menjadi orang kaya. Amin. Haleluya, beri tepuk tangan, puji Tuhan. Dan setelah berhasil, kasih kesaksian, buat komitmen. Saudara bisa berkata, baik Pak Lukas, saya akan bersaksi, dan itu pasti terjadi untuk saudara. Haleluya. Dan yang terakhir sekali, miliki cara hidup yang sederhana. Enggak usah sok-sokan. Ya, sok-sokan itu artinya apa? Dumeh saudara kaya, saudara beli emas, renteng di sini, kualungi, ya, pergi ke pasar gitu. Dirampok habis saudara-saudara. Ya. Lagian orang pakai rantai emas itu apa sih enaknya? Kalau masih kurang gede, beli rantai sepur, saudara. Gantung kesisan di leher. Nanti kan saudara kelihatan aneh nanti. Atau saudara mau afirmasi, boleh saja pakai rantai sepur dicat kuning, jalan gitu. Tapi ya nggak terlalu seperti itulah. Pakai saja cara saya yang sederhana, tetapi juga menjadi berkat. Nanti kalau saudara latihan pakai rantai sepur, nanti dapat beneran, saudara kemana-mana pakai rantai emas, bahaya. Zaman sekarang saudara malah bisa dirampok. Amin. Milikilah gaya hidup yang sederhana dan hidupmu akan nyaman. Engkau tidak punya musuh,
engkau tidak diancam, engkau hidup nyaman bersama keluarga, dan saudara bisa memuliakan Bapa Yahweh. Sukses besar untuk saudara, Bapa Yahweh memberkati, haleluya. Ya, kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Kami percaya mulai detik ini kami bebas finansial. Hidup ekonomiku terus naik, meningkat dengan cara yang luar biasa. Bapa Yahweh memberkati dengan segala kelimpahannya. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman ini di dalam hati anak-anak-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin, haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Berikut saya sampaikan pengumuman minggu ini. Hari Raya Pendamaian atau Yom Kippur akan diadakan pada hari Minggu 27 September 2020 pukul 6 sore. Ibadah Minggu pagi digabung sore. Dalam memperingati Hari Raya Pendamaian atau Yom Kippur, jemaat dipersilahkan untuk berpuasa selama 25 jam. Dimulai pada hari Minggu 27 September 2020 pukul 6 sore dan buka puasa pada hari Senin 28 September 2020 pukul 7 malam. Serta jemaat dihimbau untuk membawa kertas bertuliskan dosa-dosa yang akan dibakar di Kehilat. Bagi jemaat live streaming dapat mengikuti ritual tersebut di rumah masing-masing. Hari Raya Sukkot akan diadakan pada hari Jumat 2 Oktober 2020 pukul 6 sore. Ibadah Sabat 3 Oktober 2020 digabung hari Jumat, dan untuk doa pagi tetap ada. Hari Raya Shemini Atzeret akan diadakan pada hari Jumat 9 Oktober 2020 pukul 6 sore. Ibadah Sabat 10 Oktober 2020 digabung hari Jumat, dan doa pagi tetap ada. Hari Raya Simchat Torah akan diadakan pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 6 sore. Ibadah Minggu pagi dan sore 11 Oktober 2020 tetap ada. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukacita melimpah bagi saudara. Bapa Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumuman kita pada malam ini, saudara. Kita akan akhiri, saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih ya Bapa Yahweh, selesai sudah ibadah kami, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan jaga lindungi peliharakan mereka sampai kembali dengan selamat. Dan kami percaya Engkau pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Juru selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka. Wichuneka. Yisa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom.
Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit neka ufriat matka ufri fahem teka shikar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akha umisyar tika diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau faruk ata petseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua Hamasya Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat pulang Bapak, Yahweh memberkati. Dikala ku berdoa, teringat kamu, jauh mata memandang, juga ada kamu. Karena besar kasih-Nya, kita dijadikannya satu dalam keluarga besar Yesus Tuhan. Dikala ku berdoa, teringat kamu, jauh mata memandang, juga ada kamu. Karena besar kasih-Nya, kita dijadikannya satu dalam keluarga besar Yesus Tuhan. Senyum dan air matamu dalam kasih Yesus, berpisah bertemu lagi. Senyum dan air matamu dalam kasih Yesus, berpisah untuk bertemu lagi.